YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan wilayah pertanian perindustrian berkelanjutan yang terbagi menjadi 4 persoalan. Persoalan yang pertama, aspek-aspek apa saja yang terintegrasi dengan ilmu perencanaan wilayah. Perlu kita ketahui, ilmu pembangunan wilayah itu merupakan ilmu yang relatif masih baru. Berdasarkan paparan Rustiadi di tahun 2002 menyebutkan bahwa ruang lingkup kajian dalam perencanaan pengembangan wilayah memanglah sangatlah luas. Sebagai bidang kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup beberapa bidang ilmu mengenai fisik, ekonomi, sosial, hingga manajemen. Namun, dari segi proses kajian pembangunan, terdapat beberapa hal-hal yang mencakup dalam proses kajian tersebut, yaitu yang pertama adanya aspek pemahaman dengan menekankan upaya pemahaman fenomena alamiah fisik hingga sosial ekonomi yang ada di dalam wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem yang menjadi tools paling penting yang perlu kita pahami untuk mengetahui permasalahan dan potensi dalam pembangunan suatu wilayah. Yang kedua, terdapat aspek perencanaan dengan mencakup proses formulasi masalah, teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan. Dan yang terakhir, ada aspek kebijakan dengan mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan, tujuan-tujuan pembangunan serta proses pelaksanaannya. Namun mengingat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan juga berperan sangat penting dalam perekonomian nasional, maka pembangunan pertanian di Indonesia itu juga diarahkan menuju pembangunan pertanian berkelanjutan dengan mengedepankan beberapa aspek. Walaupun banyak sekali variasi dalam definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertanian yang berkelanjutan juga, yang diterima secara luas, dalam pertanian berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang pertama dalam dimensi ekonomi, yang berkaitan dengan konsep maksimalisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan mempertahankan akses produktivitas yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan di wilayah tersebut. Dalam dimensi ekonomi juga menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan yang kedua, terkait dimensi sosial yang berorientasi dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis. Untuk itu, dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha, dan pendapatan yang merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, terdapat dalam dimensi lingkungan hidup yang menekankan dalam kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Persoalan yang kedua terhadap beberapa metode perencanaan wilayah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu analisis entropi. Kalian pernah mendengar nggak apakah analisis entropi itu? Analisis entropi itu adalah analisis yang digunakan sebagai menganalisa dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri dalam suatu wilayah. Analisis ini itu dapat diartikan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat perkembangan di suatu wilayah dengan menggunakan data PDRB yang ada di setiap kecamatan. Yang kedua ada analisis LQ atau location quotient. Kalian tentu asing dengan namanya LQ. Analisis ini itu digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Selain itu, menggunakan analisis ini itu juga berguna untuk mengidentifikasi sektor-sektor apa saja sih yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan menyuplai kebutuhan lokal. Sehingga sektor yang nantinya dapat dikatakan sebagai sektor potensial itu tentu juga menjadi sektor utama atau sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
Di dalam analisis LQ ini juga terdapat dua kategori, yaitu sektor basis dan sektor non-basis nih. Suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor basis apabila nilai LQ yang dihasilkan melalui perhitungan rumus LQ mendapatkan hasil lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis. Namun apabila sektor nilai LQ kurang dari 1, maka dapat dikatakan sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Sektor-sektor yang dapat dianalisis di sektor basis dan non-basis suatu wilayah adalah dari komoditasnya nih, yang nantinya komoditas itu sendiri memiliki perbedaan dan menjadi ciri khas yang bisa menjadikan potensial dari wilayah tersebut. Namun dalam analisis ini tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan dari analisis LQ ini, analisis ini memang cukup mudah dan cepat digunakan untuk alat analisis awal di suatu wilayah yang kemudian bisa dilanjutkan dengan analisis-analisis yang lainnya sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam analisis LQ ini, yaitu karena analisis LQ ini merupakan analisis yang sederhana, maka perlu adanya data yang akurat agar juga mendapatkan hasil yang akurat. Yang ketiga, adanya analisis Shifter, yaitu suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis perubahan dan pergerakan sektor tertentu pada perekonomian regional maupun lokal dibandingkan dengan perekonomian nasional dan dalam 2 atau lebih kurun waktu tertentu. Jika di dalam analisis LQ, outputnya berupa menentukan sektor unggulan atau basis dalam suatu wilayah, namun dalam analisis Shifter ini juga memiliki output yang berkaitan dengan penentuan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan daerah yang lebih besar atau dibandingkan dengan tingkat regional maupun nasional. Yang keempat, ada analisis gravitasi yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 2 atau lebih yang memiliki gejala fisik dalam suatu daerah. Di persoalan yang ketiga, saya akan menjelaskan keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan lingkungan hidup dan ekosistem, perubahan iklim global, serta peran dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam pembangunan kegiatan masyarakat juga telah mengakibatkan persoalan dan masalah yang ditimbulkan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup. Hal itu juga dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat dalam memproduksi sampah yang melimpah di berbagai negara. Adanya penumpukan sampah tersebut juga berdampak buruk terhadap ekosistem dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga perlu adanya pembangunan baru dengan tidak memberikan dampak buruk dalam lingkungan hidup, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi yang akan mendatang. Yang kedua, adanya perubahan iklim global dengan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap suatu negara dan wilayah. Hal ini mengganggu perekonomian nasional dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya. Seperti halnya dalam perencanaan yang dapat mendukung kemajuan di bidang pertanian dengan menyediakan berbagai alat teknologi yang mampu untuk meningkatkan produktivitas pertanian tersebut. Perubahan iklim secara global ini juga dapat mempengaruhi proses peningkatan produktivitas di sektor mana saja, terutama sektor pertanian. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim perlu adanya beberapa strategi seperti menciptakan dan menggunakan alat teknologi modern yang ramah lingkungan dan namun tetap mampu mendukung sebuah konsep pertanian yang cerdas, inovatif, serta berkelanjutan. Dan yang ketiga, perlu adanya partisipasi dan peran masyarakat. Dalam segala hal bentuk pembangunan nih, tentunya masyarakat itu menjadi salah satu objek terpenting ataupun menjadi pokok akar masalah dalam suatu permasalahan yang muncul.
Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena keberhasilan dari suatu program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah juga perlu adanya campur tangan dari masyarakat. Nantinya masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut dikatakan berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antara individu satu dengan individu yang lain yang terlibat dalam suatu pembangunan tersebut. Juga perlu diketahui nih, dalam suatu masyarakat yang paling kecil seperti rumah tangga juga memiliki tatanan atau struktur tertentu untuk mengatur keberlanjutan masyarakat tersebut. Seperti halnya dalam pembangunan pertanian juga perlu adanya struktur kelembagaan yang diikuti oleh beberapa masyarakat sekitar sebagai bentuk partisipasi. Persoalan yang keempat yaitu keterkaitan hubungan dokumen tata ruang dengan sektor pertanian. Di dalam dokumen tata ruang wilayah tentunya mengatur segala bentuk sektor lahan yang ada di dalam bumi. Salah satunya adalah sektor pertanian, seperti halnya dalam dokumen tata ruang RT/RW atau rencana tata ruang wilayah yang disusun juga berdasarkan kaidah perencanaan yang meliputi asas kelarasan, keterpaduan, kelestarian, dan keserasian berkelanjutan serta berkaitan antara wilayah dalam kota maupun kota yang ada di sekitarnya. Dalam setiap wilayah atau kota perlu adanya dokumen yang menyusun dan mengatur, seperti RT/RW ini menjadi salah satu acuan dalam kegiatan penyusunan RDTR kota oleh pemerintah daerah serta pemangku kegiatan lainnya. Yang kedua, dokumen RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Dalam penyusunan RDTR ini juga memiliki muatan materi yang lebih lengkap dibandingkan dengan RT/RW, di mana terdapat peraturan zonasi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi acuan dalam penyusunan RTBL yang lebih rinci. RDTR sendiri merupakan rencana penetapan blok pada kawasan fungsional yang bertujuan sebagai penjabaran kegiatan atau aktivitas ke dalam wujud tata ruang agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang dalam suatu kawasan. Dan yang terakhir terdapat dokumen RTBL yang lebih rinci lagi daripada RDTR dan RT/RW nih. Dokumen RTBL sendiri digunakan sebagai dokumen pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dalam suatu kawasan tertentu guna memenuhi syarat kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Ketiga dokumen tersebut memberikan arahan terkait sektor pertanian tentunya, karena dari dokumen tersebut kita juga mengetahui potensi masalah yang ada dalam wilayah tersebut di sektor pertanian. Kita juga dapat membuat program-program yang relevan dan cocok untuk wilayah tersebut melalui dokumen tersebut dengan melihat kondisi existing yang ada untuk mewujudkan asas kelarasan, keterpaduan, keserasian berkelanjutan, dan keterkaitan antar wilayah. Terima kasih.